Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya, sehat? Mah ya gelang teh mah? Hah? Semoga kalian sehat selalu ya. Sekarang saya mau bacain untuk zodiak Gemini ya. Apa kabar zodiak Gemini? Sebetulnya ya guys, tadi tuh aku udah buka kartu, tapi karena ada kakak aku jadi aku berhenti dulu, tapi diulangi lagi ya. Pas diulangi lagi kartu yang tadi ini sebetulnya, tapi ini tuh maksain masuk gitu ya, maksain masuk. Mungkin di sini tuh ada kabar gembira gitu, kayak yang kalian bakalan dapet jodoh yang benar-benar sayang gitu ya, yang benar-benar kayak yang udah lama dikangenin, ditunggu-tunggu gitu ya, akan hadir ya. Ataupun siapa di sini yang udah lama banget punya jalinan cinta gitu ya, yang akan bersemi kembali, entah ketemu orang baru ataupun orang lama gitu ya. Tapi ntar ya, lihat dulu ini energinya orang lama apa orang baru ya. Orang baru ada 3, orang lama 1 ya. Nah terus ini kartu yang tadi ini sebetulnya yang suka pada datang mampir gitu ya ke hidup kalian, kaliannya nggak mau. Itu energinya nggak mau ya, nggak mau gimana ya, jadi cuek aja gitu ya, karena kalian punya segalanya, udah nggak butuh pasangan. Ada yang bilang, ada suara di situ, ada suara yang, Kak aku nggak butuh sekarang, aku lebih fokus sama diri aku sendiri, aku lagi fokus sama pencapaian apa yang sedang aku rencanakan sekarang Kak, kayak gitu. Nah terus energi yang selanjutnya ada Magician. Kalian itu adalah orang yang kreatif, yang mempunyai jam terbang yang tidak bisa diganggu. Kayak kalau mau pergi ya pergi, terus nggak bisa juga diatur harus A B C, nggak bisa. Kalau misalnya aku mau kerja ya kerja, nggak bisa nggak boleh sayang kayak gini-gini, nggak bisa, no, itu loh. So why? Nah ini tuh, kalian itu ya nggak bisa yang namanya tumpang kaki gitu ya, kayak bertumpang kaki tuh kayak gimana ya, diem walaupun misalnya ada penghasilan yang bisa diterima gitu, nggak bisa juga kalau itu, kalau diem di tempat gitu. Kalau misalnya ada wanita karir yang ngantor, kalau ada cowok yang ngantor juga, kalau mungkin yang nggak suka ada masalah ya dia buka usaha kayak gitu. Jadi Gemini tuh tipe orang yang kadang nggak bisa apa ya, sulit untuk menentukan kapan dia ada gitu, kapan dia bisa kayak gitu, karena yang cenderung sulit untuk menerima kembali kalau udah marah ya inilah zodiak Gemini. Kalau udah marah susah gitu untuk maafinnya kayak gitu. Dan kadang gimana ya, kecuali mungkin ada beberapa juga sih faktor-faktor tertentu kenapa tuh kalian masih menyayangi dia atau gimana, mungkin ada urusan lain, ada keterikatan dalam dunia bisnisnya atau apa, ada hubungan yang membuat kalian mesti deket karena ada kebutuhan lain kayak gitu. Tapi kalaupun misalnya untuk pasangan itu kalian lebih cenderung gimana ya, nggak terlalu uh, bingung gitu sama seseorang gitu, tipe yang mandiri. Kayak gimana sih mandiri dia ya, kalau ada yang suka syukur, enggak juga okay, kayak gitu. Simpel banget gitu. Karena orangnya tuh keras gitu ya sebetulnya, tapi di balik kekerasan itu lembut gitu, kayak zodiak yang pernah aku sebutin gitu ya sebelumnya gitu ya. Tapi memang Gemini ini kalau udah percaya seumur hidup. Tapi kalau udah enggak ya enggak gitu. Ada beberapa juga yang zodiak tuh ada yang bisa maafin gitu ya, bisa oke lah gitu. Tapi kalau Gemini sekalinya dia kalian udah percaya gitu, percaya walaupun
kadang mesti menahan rasa sakit gitu. Kalau misalnya udah nggak percaya, ya susah banget buat lihat fotonya aja atau namanya aja geli gitu. Itu doang. Oke guys, nah itu ada satu kebangkitan ya. Entah kebangkitan udah terbiasa mungkin di sini ada energi yang lagi healing ya, energi yang benar-benar ngerasa bahwa udah bisa ngatasin semua masalah yang tadinya masih bucin, sekarang nggak bucin, itu kan juga bangkit ya kan. Nah, ini juga ada kebangkitan dari pertemanan yang udah stop. Kalian tuh punya teman yang ya tahu sendiri ya kayak gimana gitu. Misalnya bikin kalian rugi ya, rugi materi misalnya. Kalian udah stop. Ya itu juga salah satu kebangkitan, guys. Kenapa? Di setiap kita blok gitu ya seseorang ataupun siapapun yang tidak bermanfaat gitu ya, kalau memang tidak ada hubungan yang penting-penting amat gitu ya, sebetulnya itu bagus juga sih untuk sirkulasi energi rezeki loh. Karena apa, ada sesuatu yang tertutup menutup keburukan dia. Jadi kayak gini ya guys, itu kita misalnya ada orang yang nggak suka gitu kan, terus ada gitu di WA kita gitu ya, terus gak suka banget, kerasa tuh benci gitu, ya mending dihindari juga atau di blok. Kalau memang kalian udah, kak aku udah bulat nih mau blok dia, ya udah. Itu tuh ada energi baru guys ke kehidupanmu. Coba deh. Itu nggak tahu ya, kayaknya kadang-kadang bisa juga sih energi tersedot gitu ya. Kadang hati-hati juga sih. Kadang gini loh, ada orang yang ngomongnya tuh seenaknya gitu. Itu nggak terlalu ngefek sih sebenarnya. Kalau kita bisa ngerasain gitu, hatinya tuh nggak ngomong kayak gitu, dia mungkin cablaknya aja kayak gitu misalnya, lu kayak gini lu, tapi nggak kerasa bahwa kalian tuh bete gitu, ke dada tuh ngap, enggak gitu. Ciri-ciri orang yang emang dia nggak punya perasaan buruk gitu, cuman cablaknya aja, ngomongnya doang gitu, yang kemana aja gitu, karena memang dia cara mengekspresikan diri itu kan beda-beda kan. Nah terus kalau misalnya mulutnya tuh baik gitu, maksudnya ngomongnya itu nggak teratur lah gitu, tapi tuh perasaan nggak enak ya, mungkin sebetulnya karena perasaannya dia itu nggak sinkron sama kita gitu. Jadi itu juga salah satu energi negatif yang bisa mengganggu juga sih kualitas apa yang ada di dalam diri gitu kan. Kadang-kadang bisa membuat kita itu terkontaminasi gitu ya guys. Ya boleh juga sih kalau misalnya nggak mau dekat ya, jauhin dikit-dikit lah, jangan sampai juga kelihatan. Tapi kalau memang yang udah parah banget ya it's okay, bisa kok dihindari ya, daripada mumet pikiran ya kan. Kita maksain seberapa besar kita gitu memberikan satu perhatian ke siapapun, kalau dianya cuek-cuek aja, biasa-biasa aja, nggak ada respon, kayak yang nggak sepenuh hati gitu mendengarkan kalian, ya untuk apa. Nah terus ini ada energi yang bekerja, mungkin pulangnya agak malam gitu karena mesti lembur atau apa gitu, lebih memilih lembur daripada pulang cepat, ada gitu ya, yang mungkin ada target ya, target kayaknya mau beli rumah atau mau mengganti kendaraannya yang baru kayak gitu. Nah tapi jangan lupa guys ya, jangan sampai lupa istirahat, karena kan malam itu waktunya tidur. Menurut apa yang pernah aku dengar gitu, tidur malam itu nggak terganti guys. Jadi ya kalau misalnya tuh jam 10 ya waktunya tidur, ya tidur. Kalau nggak bisa ya, kalau emang ada kerjaan ya kerja gitu. Maksudnya jangan terlalu malam juga, karena kalau misalnya pagi-pagi bangun kan nggak terlalu sepet juga mata ya kan, kalau kelayangan pusing kayak gitu. Nah salah satu untuk penjaga energi juga ya kan, jangan sampai nanti pas bangun energinya udah habis karena nggak diistirahatin. Kayak HP juga kalau dicas lama ya bisa full gitu. Ada kala juga sih kalau begadang, ada kalanya juga bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali gitu, atau seminggu sekali lah. Nah terus kalian tuh orang yang punya finansial yang bagus. Jadi kalaupun misalnya nanya, kak aku mau sendiri, ya terserah. Kak aku sukanya gini, oke. Kak aku sukanya ngumpul, oke. Tapi jangan sampai ngeganggu kerjaan kayak gitu. Kakak sih terserah aja kalau ada apa-apa. Terus ada yang
bakalan dapat gebetan yang apa yang dia inginkan. Nah gitu guys, nanti kalau misalnya ada apa-apa, takutnya ada apa-apa guys, aku tuh nggak mau kalian tuh terjebak lagi di sesuatu memori yang pernah kalian rasakan di masa lalu. Gak mau juga kalau kalian tuh kayak yang jingkrak-jingkrak gitu ya. Terus kak aku dapetin cowok ini kayak gini, bilang dulu sama aku ya. Personal reading dulu kak ini kayak gimana, minimal aku bisa mengatasi sedikit permasalahan yang nanti akan datang, takutnya ada apa-apa juga. Jadi aku bisa lebih ngertiin nih kayak gini, jadi aku pengen kalian tuh hati-hati dalam melangkah gitu ya. Nah terus di sini guys ada yang nggak tahu nih, mungkin nanti ada yang mau datang ke kalian tuh orang yang uh, udah settle lah, dia udah punya semua gitu ya, mungkin dia sosok yang mandiri juga jodohmu gitu, atau kalian emang udah mandiri, udah settle semua, jadi kalian juga nggak terlalu nge-push diri buat punya pendamping hidup kayak gitu, nggak juga. Ada yang memang enaknya emang udah maksudnya nggak terlalu mikirin juga gitu, sedikasihnya sama Tuhan gitu ya. Tapi kalau energi di atas adalah ada energi yang udah siap gitu untuk berkomitmen kayak gitu ya. Nah ini guys ada beberapa di antara kalian itu masih ada yang nggak dilepasin sama mantannya, entah itu hatinya, pikirannya, jiwanya, atau bayang-bayang gitu, masih ada yang selalu datang masuk ke bayangannya kalian kayak gitu ya. Itu misalnya gini loh, tiba-tiba masuk gitu kan bayangannya dia, itu tuh tandanya dia tuh mampir mampir say hello gitu guys ke jiwa kalian, cuma pengen ngingetin, ketok-ketok itu bahwa kamu jangan lupain aku gitu, aku masih ada, aku nggak bisa gitu ngelepasin kamu gitu. Itu tandanya kayak gitu dia, kayak misalnya lagi gini tuh, terus ada bayangan wajahnya tuh mirip banget misalnya di muka kita gitu, kayak kerasa banget mukanya dia gitu. Dia itu cinta banget ya jujur, tapi gak tahu apa sih misteri di balik semua itu ya, nggak tahu. Yang tahu kan cuman kalian, tapi juga sebetulnya ada kabar baru juga gitu. Makanya sama aku beberapa waktu suka aku bahas ini kenapa gitu kan, kok dia nutup diri, kok dia ABC kenapa ya. Ada sedikit yang bisa disampaikan, tapi kan ini karena general reading ya, jadi kadang-kadang nggak semuanya lengkap kayak gitu ya, cuma sepotong-sepotong aja. Nah terus ini juga ya, ini tuh kayak gini ya guys, kok ini tuh beda tapi kayak mirip. Jadi ada yang dua-duanya saling cinta, akan bersatu, mirip banget wajahnya, cara ngomongnya, pokoknya mirip aja begitu. Itu bakal, aduh aku bawa bahagia kalau kayak gini. Berarti kalian sama-sama nanti kalau tulus sama yang tulus, yang baik sama yang baik tuh, jadi aku seneng gitu ya. Ada beberapa juga yang lagi ngumpulin rezekinya untuk mungkin ya seperti tadi ingin membeli sesuatu ya, tergantung kelas-kelasnya juga sih. Ada ya kelas yang dia lagi ngumpulin duit buat beli apartemen, aku lagi ngumpulin duit buat beli tanah hektaran gitu, kayak mau buka ladang pertanian kayak gitu, ada ya. Tergantung juga kan, Tuhan itu memberikan berbeda-beda rezeki sesuai sama kapasitasnya ya kan. Yang biasa kapasitasnya segini ya, ini kata Tuhan tuh gini segini buat kamu, kalau dikasih kayak gini kamu pusing gitu ya. Jadi semuanya akan sesuai dengan takarannya guys. Kalau yang belum dapat rezeki, yang belum masih kayak membayangkan, pengen lagi ngumpulin dulu, pengen misalnya beli ini gitu ya, mudah-mudahan uangnya itu tepat sasaran ya. Nah terus ini juga ada yang belum bisa keluar ya dari permasalahannya, kayak Kak aku hidup bersama dengan suami aku, tapi aku udah nggak mau lagi sama dia, aku lihat dia aja udah enak gitu, karena mungkin dia juga dealing sama yang lain kayak gitu. Terus kayaknya belum, Kak aku belum bisa keluar kayak gitu. Ini ada energi kayak gitu ya. Ada dimana udah pengen stop tapi belum bisa stop. Ada yang pengen coba untuk running tapi nggak bisa. Mungkin ada hal juga yang dipikirkan. Kalau kata aku jangan dulu punya keputusan. Kalau memang keputusannya bisa bikin kita oke lah, aku udah bisa nih untuk move on, yes.
lakukan aja kayak gitu. Toh rezeki itu semua ada yang ngatur kok. Kalau memang kita usaha pasti ada jalan. Ya maksudnya jangan terlalu tergantung juga ke seseorang gitu ya. Kalau memang kalian bisa bertahan ya do it aja. Nah, terus ada di sini tuh energinya banyak yang ternyata memilih sendiri gitu. Ya, masih ada yang Kak aku udah bebas, aku sendiri, aku pengen nikmati kebahagiaan aku yang ngerasa aku keluar dari suatu penjara yang kayak penjara hati gitu ya. Kalau misalnya ada yang juga udah bebas dari perasaan, maksudnya belum menikah tapi masih pacaran tapi udah bebas hatinya gitu. Udah aku pengen sendiri nggak mau gitu, nggak mau bikin karena luka ini masih basah kayak gitu. Aku pengen nyembuhin, pengen liatin ke dia bahwa aku bisa hidup gitu. Terus aku juga bisa bahagia tanpa dia toh. Aku banyak teman ya kayak tadi tuh ya. Nah, gitu. Dapat tau nggak, Bredek? Wah, bagus banget ih. Kayaknya tahun ini tuh tahun yang spesial deh. Di akhir tahun ini tahun yang spesial dan nyambung ke awal tahun spesial. Jadi, kalau yang bahagianya di akhir tahun ini itu energinya itu bisa sampai 1-2 bulan itu masih ada energi kebahagiaan itu ya. Jadi tahun ini tuh menentukan guys ya, menentukan sesuatu ekspektasi yang bakalan tercapai, minimal nggak terlalu serius, nggak terlalu gimana ya, 100% nggak juga, Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Kalau misalnya cuma 50% ya nggak apa-apa, mendekati lah ya, kayak gitu ya. Nah, untuk kartu yang di atasnya, aduh ada banyak rezeki. Ya Allah, banyak rezeki buat bulan ini. Nggak tahu, mungkin sampai awal tahun ya. Ini mati guys, ini mati, ntar ya aku ganti. Nah, ini ada energi dari luar. Atau kalian ada yang sama-sama inget tapi terhalang oleh seseorang. Atau kalian juga udah punya pasangan, dia udah punya pasangan. Kalian inget sama dia, dia juga inget sama kalian. Kalau kalian inget sama dia juga inget guys, sama-sama. Oke guys, mungkin cuman segitu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Mudah-mudahan bisa resonate. Kalaupun misalnya nggak resonate berarti bukan energinya kalian ya. Semoga tercapai segala apa yang kau inginkan dan dimudahkan segala sesuatunya. Oke, makasih ya. Dadah.